Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Kalasa, PM2 dari kelompok 1 Manajemen Keuangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang PT Wijaya Karya 2022. Yang pertama, current ratio atau aset lancar. Yang rumusnya aset lancar dibagi dengan liabilitas lancar. Aset lancarnya yaitu 36.518.965, liabilitasnya yaitu 34.955.415, yang hasilnya 10.751.255. Yang kedua, quick ratio atau rasio cepat, yang rumusnya aset lancar dikurangi dengan persediaan dibagi dengan liabilitas lancar. Aset lancarnya yaitu 200.790.30.413 dibagi dengan 12.106.250.34, yang hasilnya 0,0. Yang ketiga, inventory turnover atau rasio perputaran persediaan, yang rumusnya penjualan dan persediaan. Penjualannya yaitu 200.079.340.013 dengan persediaannya yaitu 12.106.128.134, yang hasilnya 0,0. Yang keempat, day sales outstanding atau rasio jumlah hari sebulan bertagih, rumusnya piutang penjualan tahun, yang rumusnya piutangnya 3.336.226.351 dengan penjualan tahun dibagi dengan 365, 200.099.304.013, yang hasilnya 43.598. Yang kelima, total aset turnover atau rasio perputaran aset tetap, yang rumusnya penjualan dibagi dengan aset tetap neto. Penjualannya yaitu 279.309.013 dibagi dengan aset tetap netonya yaitu 72.255.442.720, yang hasilnya 0,0384. Yang keenam, departemen rasio, yang rumusnya total liabilitas dibagi dengan total aset. Total liabilitas yaitu 55.668.765.467, yang total asetnya itu 72.755.400.040.710, yang hasilnya 76,67%. Yang ketujuh, departemen to equity ratio, yang rumusnya total liabilitas dibagi dengan total ekuitas. Total liabilitas yaitu 55.768.765.000, yang dibagi dengan total ekuitas yaitu 16.966.677.3053, yang hasilnya 328,70%. Yang kedelapan, mencari dengan operating margin, yang rumusnya operating cost dibagi penjualan. Operating cost-nya yaitu 3.777.233.945 dibagi dengan penjualannya yaitu 279.030.413, yang hasilnya 1.359,50%. Yang kesembilan, return of total asset atau ROA, yang rumusnya laba neto dan laba sebelumnya dibagi dengan total aset. Laba neto dan laba sebelumnya yaitu 3.517.941.419, yang dibagi dengan total aset yaitu 72.735.442.720, yang hasilnya
min 4,84%. Yang ke-10, Return of Common Equity atau ROE, yang rumusnya laba neto dibagi ekuitas saham biasa. Laba neto yaitu min 3.517.941.419 dibagi dengan ekuitas saham biasa, yaitu ekuitas 16.666.677.353 yang hasilnya 20,7%. Yang ke-11, Price Earning Ratio, yang rumusnya harga saham biasa dan laba per saham. Harga saham biasanya yaitu 900.000 dibagi dengan laba per saham yaitu 662 yang hasilnya 1,369. Yang terakhir, market to book ratio atau rasio nilai buku atau pasar, yang rumusnya harga pasar per saham dan atau nilai dibagi dengan nilai buku per saham. Harga pasar per sahamnya yaitu min 25.629.421.098 dibagi dengan 900, ketemunya yaitu min 3,5159 min 0, sekian dari saya, akan diteruskan dengan rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya Tasya Agustina, IPM 07, akan melanjutkan presentasi dari SASA, yaitu rasio keuangan pada PT Wijaya Karya tahun 2021. Yang pertama yaitu current ratio atau aset lancar, yang rumusnya adalah aset lancar dibagi liabilitas lancar. Jadi 39.634.794.697 dibagi 36.135.331.415 hasilnya adalah 1,096843. Selanjutnya adalah quick ratio atau rasio cepat, yang rumusnya adalah aset lancar dikurangi persediaan dibagi liabilitas lancar, yang mana hasilnya yang diperoleh dari angka 39.634.794.697 dikurangi 12.495.999 dibagi 36.135.331.415 dan hasilnya adalah 0,7644125. Yang ketiga adalah inventory turnover ratio atau rasio perputaran persediaan, di mana rumusnya adalah penjualan dibagi persediaan, yang diperoleh dari 1.122.984.859 dibagi 12.012.495.999 yang hasilnya adalah 0,1. Rasio yang keempat adalah Day Sales Outstanding Ratio atau rasio jumlah hari belum tertagih, yang rumusnya adalah piutang dibagi penjualan tahunan dibagi 365 hari, yang hasilnya yaitu dari 2.828.397.975 dibagi 1.122.984.859 dibagi 365 hari dan hasilnya diperoleh 919,3. Selanjutnya adalah asset turnover atau rasio perputaran aset, di mana rumusnya adalah penjualan dibagi aset tetap neto, yaitu 1.122.984.859 dibagi 75.069.604.222 dan hasilnya adalah 0,014959. Yang keenam adalah debt ratio, di mana rumusnya adalah total liabilitas dibagi total aset dan perolehannya adalah 57.556.999
576.398.034 dibagi 75.069.604.222. Dan yang ketujuh adalah debt to equity ratio, di mana rumusnya adalah total liabilitas dibagi total ekuitas, di mana hasilnya adalah 57.576.398.034 dibagi 17.493.206.188. Dan yang kedelapan adalah operating margin ratio, di mana rumusnya adalah operating cost dibagi penjualan, di mana perolehannya adalah 3.740.044.194 dibagi 1.122.984.859 dan hasilnya diperoleh 333,04%. Selanjutnya adalah return of total asset atau ROA, di mana rumusnya adalah laba neto dibagi laba sebelum pajak, kemudian dibagi total aset. Laba neto atau laba sebelum pajak dibagi total aset, yaitu 169.664.427 dibagi 75.069.604.222 dan hasilnya diperoleh 0,23%. Selanjutnya adalah return of common equity atau ROE, yang rumusnya adalah laba neto dibagi ekuitas saham biasa, yaitu 169.664.427 dibagi 17.493.206.188 yang diperoleh hasilnya adalah 1,0%. Dan kemudian ada price to earning ratio atau PE, di mana rumusnya adalah harga saham biasa dibagi laba bersaham, yaitu 1.210 dibagi 1.307 diperoleh 0,925.784.24. Dan yang terakhir adalah market to book ratio atau rasio nilai buku per pasar, yaitu rumusnya adalah harga pasar per saham dibagi nilai buku per saham, yaitu 1.210 dibagi 13.384.245, yaitu diperoleh hasilnya 9,04048. Nama saya Anistiawati NPM 12. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yaitu Tasya tentang PT Antam 2020. Yang pertama, aset lancar. Aset lancar dibagi liabilitas lancar yaitu 72.529.492.200 rupiah per 13.660.340.220 rupiah, yaitu 5,309494. Yang kedua, rasio cepat, yaitu aset lancar dikurangi persediaan dibagi liabilitas lancar, yaitu 72.529.492.200 rupiah dikurangi 117.036.82.000 dikurangi 13.660.340.220 rupiah, yaitu negatif 3,250088. Yang ketiga, rasio perputaran persediaan, itu penjualan dibagi persediaan. 2.737.246.000 dibagi 117.036.82.000 sama dengan 0,02. Yang keempat, rasio jumlah hari sebelum terutang, yaitu piutang dibagi penjualan tahunan per 365, yaitu 22.630.210.100 rupiah dibagi 2.737.246.000 per 365, yaitu 3.017,6. Yang kelima, rasio perputaran aset tetap, yaitu penjualan per aset tetap neto, yaitu 2.737.246.000 dibagi 202
10.131.790.000 sama dengan 0,004414. Yang keenam, debt ratio yaitu total liabilitas dibagi total aset, yaitu 13.626.472.900 dibagi 620.131.790.000 sama dengan 2,20%. Yang ketujuh, debt to equity ratio yaitu total liabilitas dibagi total ekuitas, yaitu 13.472.472.900 dibagi 194.294.282.810 yaitu 7,18%. Yang kedelapan, operating margin yaitu operating cost dibagi penjualan, yaitu 273.724.600.000 dibagi 2.737.246.000 sama dengan 10.000%. Yang kesembilan yaitu ROA, laba neto dan laba sebelum pajak dibagi total aset, yaitu 10.781.689.000 dibagi 620.131.790.000 sama dengan 1,79%. Yang ke-10 ROE yaitu laba neto dibagi ekuitas saham biasa, yaitu 10.781.689.000 dibagi 190.394.790.000 yaitu 5,7%. Yang ke-11 P/E yaitu harga saham biasa dibagi laba per saham, yaitu 1.145 dibagi 47,89 sama dengan 23,908958. Yang ke-12 yang terakhir yaitu rasio nilai buku harga pasar per saham per nilai buku per saham sama dengan 1.145 dibagi 3.975.650.442 rupiah sama dengan 2,88003E07. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Ananda Kurniasifa, NPM 35, akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai PT Antam tahun 2019. Rasio pertama ada current ratio atau rasio lancar dengan rumus aset lancar dibagi liabilitas lancar, yaitu 49.512.276.000 dibagi 52.983.929 dengan hasil 0,9353873. Rasio kedua ada quick ratio atau rasio cepat dengan rumus aset lancar dibagi persediaan dikurangi persediaan dibagi liabilitas lancar, yaitu 49.512.276.000 dikurangi 0 dibagi 52.983.389 dengan hasil 0,9353873. Rasio ketiga ada inventory turnover atau rasio perputaran persediaan dengan rumus penjualan dibagi persediaan. Dikarenakan PT Antam pada tahun 2019 tidak ada persediaan, maka penjualan dibagi 0 dengan hasil minus 0. Selanjutnya rasio 4 ada day sales outstanding atau rasio jumlah hari belum tertagih dengan rumus piutang dibagi penjualan tahunan yang dibagi dengan 365 hari, yaitu 41.321.955.800 rupiah dibagi dengan 3.271.854.000 dibagi dengan 365 hari dengan hasil 4609,8. Selanjutnya ada rasio kelima yaitu total asset turnover dengan rumus penjualan atau net sales dibagi dengan total aset, yaitu 3.271.600.000
854.000 dibagi 101.929.810 rupiah dengan hasil 0,321938003. Rasio yang keenam ada debt ratio dengan rumus total liabilitas dibagi dengan total aset, yaitu 120.614.885.549 dibagi 101.932.810 rupiah dengan hasil 118,68%. Selanjutnya ada rasio ke-7 yaitu debt to equity ratio dengan rumus total liabilitas dibagi dengan total ekuitas, yaitu 120.614.885.549 rupiah dibagi dengan 181.333.993.209 miliar dengan hasil 66,52%. Yang kemudian ada rasio 8 yaitu operating margin dengan rumus operating cost dibagi dengan penjualan, yaitu 327.185.400.000 dibagi 3.271.854.000 dengan hasil 10.000%. Selanjutnya ada rasio ke-9 yaitu return of total asset atau ROA dengan rumus laba neto atau laba sebelum pajak dibagi dengan total aset, yaitu 68.703.405.300 rupiah dibagi 101.929.932.810 rupiah dengan hasil 67,60%. Rasio yang ke-10 adalah return of common equity atau ROE dengan rumus laba neto dibagi ekuitas saham biasa, yaitu 68.703.405.300 rupiah dibagi 181.333.993.209 rupiah dengan hasil 37,9%. Rasio selanjutnya rasio ke-11 yaitu price to earning ratio dengan rumus harga saham biasa dibagi dengan laba per saham sama dengan 22.442.325.892 rupiah dibagi 8,08 dengan hasil 90,96534.653. Rasio yang terakhir, rasio ke-12 yaitu market to book dengan rumus harga pasar per saham dibagi nilai buku per saham, yaitu 735 dibagi 22.442.325.892 rupiah dengan hasil 0,0000003275. Perkenalkan, nama saya Muhammad Huda Satria, NPM 42, akan melanjutkan presentasi dari Ananda Kurnia Siva. Saya akan menjelaskan tentang PT Waskita Karya tahun 2022. Yang pertama yaitu current ratio yang memiliki rumus aset lancar dibagi liabilitas lancar sama dengan 33.424.224.449 rupiah dibagi dengan 21.452.886.385.000
rupiah yang memiliki hasil 1,558397. Yang selanjutnya adalah quick ratio, sama dengan aset lancar dikurangi persediaan dibagi liabilitas lancar, sama dengan 33.432.924.449 dikurangi 4.440.467.177.987 rupiah dibagi dengan 21.886.385.290 yang memiliki hasil sama dengan 1,3586415. Yang ketiga adalah inventory turnover yang memiliki rumus penjualan dibagi persediaan, sama dengan 42.193.342.081 rupiah dibagi dengan 4.283.460.177.987 rupiah yang memiliki hasil sama dengan 0,0099. Yang keempat adalah day sales outstanding, sama dengan piutang dibagi penjualan tahunan dibagi 365, sama dengan 1.438.282.935 rupiah dibagi 42.193.324.081 rupiah dibagi 365 yang memiliki hasil 12.252,4. Yang kelima yaitu total aset turnover, sama dengan penjualan dibagi aset tetap neto 42.193.324.081 rupiah dibagi 98.332.316.846 rupiah sama dengan 0,000425. Yang keenam yaitu debt ratio, sama dengan total liabilitas dibagi total aset, sama dengan 83.931.948.080 rupiah dibagi 98.232.316.846 rupiah yang memiliki hasil sama dengan 85,50%. 7. Debt to equity ratio, sama dengan total liabilitas dibagi total ekuitas, sama dengan 83.931.631.948.80 rupiah dibagi 14.444.684.766 rupiah yang memiliki hasil 589,61%. Yang kedelapan yaitu operating margin, sama dengan operating cost dibagi penjualan, sama dengan 106.889.780 rupiah dibagi 42.193.324.081 rupiah yang memiliki hasil 202,60%. Yang kesembilan yaitu return of total asset atau ROA, sama dengan laba neto dan laba sebelum pajak dibagi total aset, sama dengan 1.274.727.573 dibagi 90.316.628.846 yang memiliki hasil 1,26%.
Yang ke-10 yaitu ROE sama dengan labanya itu dibagi ekuitas saham biasa sama dengan 1.244.727.573 dibagi 14.244.684.680.766 rupiah yang memiliki hasil 8,7%. Yang ke-11 yaitu price to earning ratio sama dengan harga saham dibagi laba per saham sama dengan 422 dibagi 65,97 yang memiliki hasil minus 6,39684705. Yang terakhir yaitu market to book ratio sama dengan harga pasar per saham dibagi nilai buku per saham sama dengan 422 dibagi minus 215.926.704.271 yang memiliki hasil sama dengan minus 0,00000019. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Nurul Fadila, NPM 43 akan melanjutkan presentasi dari Duta. Saya akan membacakan PT Waskita Karya 2021. Rasio pertama yaitu total current asset dibagi total current liabilitas, yaitu 42.588.609.406.325 dibagi 27.201.562.416.697 yang hasilnya adalah 1,565668. Yang kedua adalah total current asset dikurangi inventories dibagi total current liabilitas, yaitu 42.588.609.406.325 dikurangi 4.355.127.352.39 dibagi 27.201.562.416.697 yang hasilnya adalah 1,405562. Rasio ketiga yaitu net sale dibagi inventories, yaitu 46.404.305.94 dibagi 4.355.127.352.39 yang hasilnya adalah 0,0107. Rasio keempat yaitu akun receivable per net sale dibagi 365. 2.506.158.442 dibagi 46.484.305.94 dibagi 365 yang hasilnya adalah 1.9678,6. Rasio kelima yaitu net sale dibagi total aset, yaitu 46.484.305.94 dibagi 103.601.611.883.340 yang hasilnya adalah 0,00449. Rasio keenam yaitu total liabilitas dibagi total aset, yaitu 88.140.178.639.510 dibagi 103.601.611.883.340 yang hasilnya yaitu 85,08%. Rasio ketujuh yaitu total liabilitas dibagi total ekuitas, yaitu 8.140.178.639.510 dibagi 15.460.431.243.830 yang hasilnya adalah 570,06%. Selanjutnya rasio ke-8 yaitu operating cost dibagi net sale. 19.
2.784.236.637 dibagi 4, 6.480.309 sama dengan 414,73%. Rasio ke-9 yaitu net income before preferred dividend dibagi total aset, yaitu 1.244.240.733.799 dibagi 103.601.611.880.340 yang hasilnya adalah 1,05%. Rasio ke-10 yaitu net income preferred dividend dibagi total ekuitas, yaitu 1.086.240.733.799 dibagi 15.061.433.243.830 yang hasilnya adalah 7,0%. Rasio ke-11 yaitu harga saham biasa dibagi total laba bersih, yaitu 790 dibagi 790,00 dibagi negatif 71,65 yang hasilnya yaitu min 11,02582. Yang terakhir yaitu harga saham biasa dibagi nilai buku per saham 790,00 per min 205 791 112 963,43 yang hasilnya adalah negatif 0,0000000036. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Satrio Adilaksana, NPM 1801020077, akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu untuk PT Waskita Karya tahun 2018. Untuk rasio yang pertama yaitu total current asset dibagi dengan total current liabilities, yaitu 66.999.129.822.191.000 dibagi dengan 56.779.725.099.343, yaitu menghasilkan 1,179. Kemudian yang kedua, untuk rasio kedua yaitu total current asset dikurangi dengan inventories dibagi dengan total current liabilities, yaitu memiliki total current asset 66.999.129.822.191 dikurangi dengan 5.899.231.071.244.000 dibagi dengan total current liabilities yaitu 56.799.343.000, yaitu menghasilkan 1,0898. Untuk rasio ketiga yaitu net sale dibagi dengan inventories. Untuk net sale-nya sendiri yaitu 51.205.890.476.000 dibagi dengan inventories yaitu 5.809.231.071.244.000, yaitu menghasilkan rasio 0,0101. Untuk selanjutnya yaitu rasio keempat adalah account receivable dibagi dengan net sale per 365, yaitu untuk akun receivable-nya 14.529.667.309.722.000 dibagi dengan net sale yaitu 51.205.890.476.000 dibagi dengan 365 yang menghasilkan 13568,7. Untuk rasio yang kelima yaitu net sale dibagi dengan total aset.
Untuk net sales sendiri yaitu 51.205.890.476.000 dibagi dengan total aset yaitu 124.391.581.623.636 yaitu menghasilkan 0,000412. Untuk yang selanjutnya rasio ke-6 yaitu total liabilitas dibagi dengan total aset yaitu memiliki total liabilitas 95.462.872.872.769 dibagi dengan total aset 124.391.391.581.623.636 yaitu menghasilkan 76,78%. Untuk yang rasio ke-7 yaitu total liabilitas dibagi dengan total ekuitas yang memiliki total liabilitas yaitu 95.462.462.872.769 dibagi dengan total ekuitas yaitu 28.418.118.867 yang menghasilkan 330,61%. Untuk rasio ke-8 yaitu operating cost dibagi dengan net sale. Untuk operating cost yaitu 3.035.139.221.324 dibagi dengan net sale yaitu 51.205.890.476 yang menghasilkan 5.927,32%. Untuk rasio yang ke-9 yaitu net income before preferred dividend dibagi dengan total aset yaitu memiliki net income before preferred dividend 5.536.442.504.008 dibagi dengan total aset yaitu 124.391.581.623.636.000 yaitu menghasilkan 4,45%. Untuk rasio ke-10 yaitu net income before preferred dividend dibagi dengan total ekuitas memiliki net income before preferred dividend yaitu 5.536.442.504.008 dibagi dengan total ekuitas yaitu 28.887.118.750.000 yang menghasilkan 19,2%. Kemudian ada rasio yang ke-11 yaitu dengan rumus harga saham biasa dibagi dengan total laba bersih yang memiliki harga saham biasa yaitu 1.550.000 dibagi dengan total laba bersih yaitu 291,39 yang menghasilkan 5,3193. Selanjutnya untuk rasio ke-12 atau yang terakhir yaitu memiliki harga saham biasa dibagi dengan nilai buku per saham. Untuk harga saham biasa yaitu 1.550 dibagi dengan nilai buku per saham yang memiliki 99,191.587.188,53 yang menghasilkan 1,56352. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai tugas UTS rasio ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.